Selamat pagi, kita masuk lagi di materi kita berikutnya, yaitu sifat fisika dan kimia molekul obat. Ini adalah materi kita yang mungkin kelima ya, dan ini membicarakan tentang sifat fisika dan kimia molekul obat. Kita masuk di pendahuluan. Molekul obat itu sangat rumit, dan itu disebabkan karena molekul obat ini punya banyak gugus fungsi yang dapat dikombinasikan untuk menghasilkan sifat-sifat keseluruhan obat. Jadi obat-obatan itu tidak hanya memiliki satu gugus fungsi, tapi dia memiliki lebih dari satu. Ini disebabkan karena untuk mencapai efektivitas suatu obat maka perlu dia ditambahkan dengan gugus-gugus fungsi yang lain. Sifat fisika molekul obat ya, molekul organik itu seperti derajat pKa, kemudian koefisien partisi ya. Ini sering dijumpai dalam ilmu farmasi. Kemudian kalau sifat kimia itu misalkan mekanisme reaksinya, kemudian apakah terbentuk gas, apakah terbentuk uap ya, apakah dia bisa melarutkan pelarut-pelarut organik atau pelarut air ya. Itu sifat-sifat kimia. Nah, sulit untuk membedakan nitrogen yang bersifat sama, asam ataupun basa ataupun netral. Ini merupakan salah satu sifat fisika. Kemudian sifat fisika dan reaksi-reaksi derivatisasi berperan penting dalam perancangan metode analisis. Misalkan seperti asam karboksilat ya. Jadi misalkan seperti asam salisilat. Nah, turun dari asam salisilat bisa natrium salisilat. Nah, dengan perubahan-perubahan pada derivatisasi atau turunan obatnya, nanti itu akan mempengaruhi dari sifat fisik obat ya. Nah, jadi yang pertama kita belajar tentang perhitungan pH ya. Perhitungan pH ini pertama kita belajar tentang disosiasi air. Kenapa kita belajar disosiasi air? Karena masih ingat kan penghitung pH? Karena dari teori Arrhenius, jikalau suatu molekul organik atau suatu senyawa kimia dia dihidrolisis dengan air atau dicampur dengan air, maka dia akan bisa melepaskan H+ atau OH-. Jikalau dia bisa melepaskan H-, berarti dia bersifat asam, memiliki Ka. Jikalau dia melepaskan OH- berarti dia bersifat basa, maka dia memiliki tetapan disosiasi kesetimbangan basa atau Kb. Ya, jadi ketika suatu senyawa bisa menghasilkan H+ atau OH-, nanti pH bisa dinyatakan dengan minus log H+ dengan H+ konsentrasi ion H, atau minus log pH minus log OH dengan OH- sebagai konsentrasi ion basa dalam larutan, di mana Ka-nya tetapan disosiasi keseimbangan dari asamnya, dan kalau Kb tetapan disosiasi kesetimbangan basa. Nah, dikenal juga dengan Kw jika yang berdisosiasi itu adalah air. Nah, Kw itu sama dengan 10⁻⁻14 ya. Karena konsentrasi air tidak banyak berubah sehingga hasil disosiasi dianggap tidak memiliki efek terhadap kesetimbangan dan dapat diabaikan. Sehingga pH air itu sama dengan min log 10⁻⁻7 sama dengan 7 ya. Oke, kita lanjut. Kalau dia terdisosiasi dengan air, berarti kemungkinan dia bisa menjadi asam dan basa kuat ya. Kapan dia disebut asam kuat dan kapan dia disebut basa kuat? Kalau dulu mungkin kalian pernah praktikum, kemudian kalian ambil yang namanya misalkan asam asetat, air gula, garam yang dicampurkan dengan air sehingga menjadi air garam, kemudian asam ya. Kemudian kalian masukkan kalian celupkan di elektroda. Nah, dari sana nanti kalian lihat apakah yang elektroda yang dihubungkan dengan lampu. Nah, apakah elektroda itu bisa
ketika di dalam chamber kalian masukkan senyawa tertentu, kemudian elektroda itu apakah bisa menghasilkan lampu yang terang atau redup, atau elektroda itu justru menghasilkan gelembung-gelembung gas. Nah, dari sana akan ketahuan apakah dia asam kuat atau asam lemah. Yang mana asam kuat dia akan menghasilkan lampu yang terang, kemudian bisa menghasilkan gelembung-gelembung gas. Itu yang asam kuat. Tetapi asam lemah hanya menghasilkan ciri-ciri misalkan lampu redup saja, atau hanya menghasilkan gelembung-gelembung gas. Itu termasuk ciri-ciri asam lemah atau basa lemah. Nah, kenapa bisa menjadi asam kuat atau asam lemah? Itu disebabkan oleh senyawa itu terionisasi secara sempurna. Terionisasi secara sempurna artinya semua ion-ionnya bisa menghasilkan H+, atau semua ion-ionnya bisa menghasilkan OH-, sehingga akan terbentuk senyawa-senyawa yang memiliki elektron, memiliki muatan baik elektron ataupun positif ya. Jadi dengan adanya muatan positif dan negatif itu bisa memberikan energi listrik ya, bisa menghantarkan listrik. Nah, jadi jika pH asam diketahui, maka konsentrasi H+ dapat dihitung. Contoh nomor 1, HCl 0,05 molar ya. Jadi kita ketahui bahwa H+-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2. Sehingga pH-nya sama dengan min log H+, sama dengan min log 5 kali 10 pangkat minus 2, sama dengan 2 dikurang log 5 ya. 2 log 5 mungkin sekitar 1, sehingga nanti pH-nya sama dengan 1, berapa begitu ya. Nah, kita tahu dia HCl sebagai asam kuat, NaOH sebagai basa kuat, H2SO4 sebagai basa kuat dari mana? Ya dari percobaan elektrolit atau tidak elektrolit itu. Jadi peneliti-peneliti terdahulu sudah tahu yang mana asam kuat, yang mana basa kuat. Jadi kalau HCl itu asam kuat, asam asetat itu asam lemah ya. Amoniak itu basa lemah, NaOH itu basa kuat. Nah, bisa kalian lihat, kalian cari referensi yang mana senyawa asam kuat ataupun basa kuat. Ya, jadi itu tugas kalian yang kedua. Tugas yang pertama yang itu menghitung H+, H2, NaOH 0,05 molar dan H2SO4 0,05 molar. Kemudian tugas yang kedua, cari senyawa-senyawa yang asam lemah dan basa lemah, asam kuat dan basa kuat. Kita masuk di perhitungan asam dan basa lemah. Asam lemah terionisasi tidak sempurna di dalam larutan berair dan berada dalam kesetimbangan dengan asam yang tak terdisosiasi. Jadi kalau asam dan basa lemah ini tidak semuanya Ha ini terionisasi. Jadi ada yang masih tinggal sebagai Ha, makanya dia sebagai asam lemah. Ya, jadi kalau untuk menghitung pH dari asam ataupun basa lemah, karena dia sebagian tidak terionisasi, maka ada konstanta kesetimbangannya ya. Jadi H+ sama dengan akar dari konsentrasi H dikali Ka, sedangkan OH- sama dengan konsentrasi M akar dari konsentrasi M dikali Kb. Nah, hitunglah pH larutan di bawah ini. Contoh nomor 1, asam format 0,1 molar, di mana Ka-nya 1,77 kali 10 pangkat minus 4. Jadi sebagai tips atau trik untuk mana yang asam lemah atau basa lemah itu dilihat dari Ka-nya. Kalau tertera di dalam informasi ada Ka, berarti sudah pasti itu adalah asam lemah. Kalau ada Kb sudah pasti itu menjadi basa lemah. Nah, jadi untuk soal nomor 1, asam format 0,1 molar berarti OH-, ini asamnya berarti H+. H+ sama dengan akar dari M kali A. M-nya berapa? 0,1, berarti akar M dikali Ka ya. Akar M dikali Ka. Nah, berapa itu? Berarti akar dari 0,1 kali 1,77 10 pangkat minus 4. Nah, kalian hitung saja jadinya angka itu berapa ya. Oke, kita nanti di soal nomor 2 dan nomor 3 kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan. Jadi
Saya coba kasih tadi kita balik lagi ke nomor 1 tadi ya. Balik ke nomor 1. Jadi misalkan diketahui HCl tadi tuh, HCl dia konsentrasi 0,1 molar. Jadi nanti H plus sama dengan pH sama dengan pH sama min log H plus toh, log H plus ya, sehingga min log 0,1 sama dengan min log 10 pangkat minus 1. Nah makanya ini negatif menjadi log 10 kan, ini kan kalau log 10 itu kan 10 log 10 kan 1. Nah, makanya ini adalah 1. Bagaimana kalau misalkan HCl sama dengan 0,02 molar, berarti pH sama dengan min log H plus sama dengan min log 2 kali 10 pangkat minus 2 toh. Nah kalian lihat min log berarti ini sama dengan 2 dikurang log 2. Ini kan artinya ini kan min log 2 salah. Ini menjadi min 2 min log 10 kurang 2, karena ini kali menjadi tambah log 2 ya, sehingga 2 log 2 dikurang ditambah 10 ya, begitu. Nah kembali lagi tadi, nanti soal nomor 2 dan nomor 3 kalian kerjakan ya. Sepertinya tadi kalau dia perhitungan yang nomor 2 tadi itu HCl misalkan 0,02 berarti log 2 kali 10 pangkat minus 2 ya betul ya, saya ulang lagi ya. Jadi yang tadi ini toh HCl 0,02 molar menjadi pH sama dengan minus log H plus, betul ya. Kemudian sama dengan min log 2 kali 10 pangkat minus 2 ya, karena ini dari hasil 0,02 molar kan. Kemudian ini menjadi minus log, ini menjadi tadi pH sama dengan min log min log 2 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan min log 2 ya, karena ini kali menjadi tambah ini ya, ini tambah, kemudian ini kan ada min log 10 pangkat minus 2. Nah ini menjadi min log 2 tambah, ini kan negatif, jadi log 10 pangkat 2. Log 10 pangkat 2 kan ini kan 10, menjadi ini mati, menjadi min log 2 ditambah 2, sehingga pH nya sama dengan 2 dikurang log 2 ya. 2 dikurang log 2 berapa, kita cari ya, kita cari log 2 berapa dari kalkulator. Ada log 2 ya, sabar, mungkin bisa. Ini log 2, ada log 2, berarti log 2 0,3 kan, 0,3 berarti
Artinya tadi itu 2 kurang 0,3 sehingga pH-nya itu menjadi 1,7. Begitu ya cara menghitung pH-nya. Oke, sudah fix ya yang tadi ya, sudah bisa tahu ya caranya ya. Nah, kita kembali lagi tadi ke PowerPoint. Nah, nanti tugasnya kerjakan nomor 2 tadi yang dari asam kuat nomor 23, kemudian dari asam lemah dan basa lemah nomor 2 dan 3. Sekarang kita masuk di kekuatan asam. Jadi kekuatan asam dinyatakan dengan pKa. pKa sama dengan min log Ka. Jadi sama diturunkan dari yang tadi, pH sama dengan min log H+. Jadi kalau pKa sama dengan min log Ka. Nilai pKa dapat diterapkan pada asam dan basa. Jadi asam semakin tinggi H+, maka akan semakin asam ya. Jadi kalau semakin tinggi konsentrasi, semakin tinggi H+, maka akan semakin asam, semakin rendah H+, maka semakin kuat basanya ya. Jadi semakin kecil pKa, maka dia akan semakin asam, semakin besar pKa semakin basa. Jadi artinya semakin kecil pKa, misalkan pKa-nya minus 10 pangkat minus 1 dibandingkan 10 dengan minus 5, maka semakin kecil, misalkan 10 pangkat minus 5 kan lebih kecil dari 10 pangkat minus 1, maka 10 pangkat minus 5 itu sangat asam dibandingkan 10 pangkat minus 1, begitu ya. Nah, jadi kekuatan asam ini nanti ditentukan dengan persamaan Henderson-Hasselbalch ya, di mana pH itu sama dengan pKa ditambah log A minus per Ha ya. A minus itu adalah asam yang terionisasi, sedangkan Ha itu adalah konsentrasi asamnya. Ya, sedangkan POH sama dengan PKB tambah log B per BH plus ya. Jadi nanti akan ada namanya persen ionisasi asam ya, 10 pangkat pH dikurang pKa per 1 ditambah 10 pH dikurang pKa dikali 100. Kemudian persen ionisasi basa 10 pangkat pKa dikurang pH per 10 tambah pKa dikurang pH ya. Jadi dibalik aja pH dan pKa-nya dikasih 100%. Jadi persamaan Henderson-Hasselbalch ini, dengan menggunakan persamaan ini dapat ditentukan tingkat ionisasi suatu asam atau basa pada pH tertentu. Jadi dalam kita ilmu farmasi, dengan persamaan ini nilai pKa suatu molekul obat terkait dengan formulasi sediaan obat, dan juga dalam desain metode analisis untuk keperluan penentuan kadarnya atau persentase ionisasi obat. Jadi dari persen ionisasi ini akan bisa ketahuan apakah dia 100% bisa terionisasi di dalam lambung, ataupun dia misalkan 50% terionisasi di dalam air dalam lambung tadi. Jadi kalau semakin besar terionisasi, berarti kemungkinan obat itu akan mudah larut dalam lambung, sehingga susah menembus sistem jaringan dan susah masuk sehingga dia efektivitasnya sebagai obat akan susah karena sedikit yang masuk ke dalam tubuh, begitu ya. Nah, jadi ionisasi molekul obat ini penting karena daya absorpsinya ke dalam peredaran darah dan distribusinya ke jaringan-jaringan yang berbeda dalam tubuh. pKa sangat penting untuk distribusi dan ionisasi obat di dalam tubuh. Contoh, diphenhidramin. Diphenhidramin ini adalah antihistamin yang menghambat pelepasan histamin H1 dan asetilkolin. Kalian sudah belajar pasti farmakologi. Ada namanya obat antihistamin ya. Jadi fungsi mekanisme dari antihistamin ini, jadi dia memblok histamin ini sehingga tidak dia menghambat pelepasan histamin ya dan asetilkolin. Kemudian diphenhidramin ini mengandung 1 nitrogen basa pH 7 ya. Jadi dari sini kita tahu pH-nya 7, kemudian kita tahu pKa-nya 9. Jadi nanti kita bisa lihat ionisasinya, derajat persen ionisasinya nanti berapa. Jadi kalau kita sudah tahu pH-nya sama dengan misalkan 7 ya, kemudian
pKa-nya tadi ini lihat kalian di bawah pKa-nya itu ada 9,0 ya, pH 7,0. Nah, ditanya persen ionisasi. Ionisasi. Nah, karena dia adalah dipenhidramin, kalian tahu kalau dipenhidramin itu ada N di dalam, berarti dia adalah basa. Sehingga yang kita cari adalah persen ionisasi basa. Nah, bagaimana mencari persen ionisasi basa? Kembali ke rumus tadi. Persen ionisasi basa, ya, ionisasi itu sama dengan 10 pKa dikurang pH per 1 ditambah 10 pKa dikurang pH dikali 100 ya. Nah, nanti hasilnya berapa? Ibu sudah hitungkan di situ. Sisa tugas kalian nanti menghitung berikutnya. Jadi tadi kita tahu pH dipenhidramin ya. Ini adalah dipenhidramin ya. Jadi rumusnya adalah persen basa ionisasinya 10 pKa-nya, 10 pangkat pKa dikurang pH per 1 ditambah 10 pangkat pKa dikurang pH dikali 100. Jadi tadi kita sudah tahu kalau pKa-nya itu adalah 9, berarti ini 9 dikurang pH-nya 7 per 1 ditambah 10 pKa-nya itu 9 dikurang 7 dikali 100% ya. 10 pangkat 9 kurang 7 ini berarti 10 pangkat 2 per 1 ditambah 10 pangkat 2 dikali 100%. Ini menjadi 100 per 101 dikali 100%. Ya, 100 kita hitung. 100 dibagi 101. 100 dibagi 101 sama dengan 99,01%. Jadi nanti yang terionisasi di penhidramin adalah 99,01% ya. Jadi nanti di penhidramin ini sekitar sini ya, persen ionisasi basa di penhidramin itu 99,0099% atau 99,01%. Jadi itu persen ionisasi dari si dipenhidramin nanti yang akan terionisasi di dalam tubuh ya. Nah, sekarang kita masuk di ibuprofen. Ibuprofen adalah obat anti peradangan non-steroid atau non-steroid anti-inflammatory drug. Jadi steroid, jadi anti radang ya, anti peradangan itu ada dua, ada yang steroid dan ada yang non-steroid. Yang steroid itu golongan dari dexamethasone, betamethasone, prednisolon dan sebagainya. Kalau yang anti peradangan non-steroid itu misalkan kayak ibuprofen, kemudian paracetamol dan sebagainya. Jadi dia mengurangi rasa sakit akibat artritis. Indikasikan sebagai analgesik, pengurang rasa nyeri dan antipiretik penurun panas. Secara umum, obat ini digunakan untuk mengurangi sakit otot, nyeri haid, selesma, flu dan sakit setelah pembedahan. Jadi obat ini mengandung 1 gugus asam pada pH-nya 7,0 dan pKa-nya 4,4. Nanti kalian hitung persen ionisasinya. Jadi ini sudah ibu kasih yang kuning. Yang kuning ini tuh 10 pangkat 7 kan, 7 pH dikurang pKa per 1 tambah kali 10 pangkat 7 dikurang 44. Nanti dari sini ketahuan persen ionisasinya sebesar 99,7494% atau 99,75%. Jadi ibuprofen yang terionisasi itu 99,75 ya. Nah, kita masuk di slide berikutnya. Ini adalah larutan buffer ya. Jadi larutan buffer ini nanti berfungsi untuk menjaga, mempertahankan pH yang sempit. Nah, kita tahu dari tadi contoh-contoh ibuprofen, kemudian tadi yang satu contoh kita dipenhidramin. Jadi ini kan kalau pH-nya berubah, dia nanti akan berubah nanti ionisasinya ya. Jadi makanya pH di dalam tubuh kita itu kan sekitar kalau saya tidak salah ya, itu sekitar 6 sampai 8. Jadi memang kadar
pH ini sudah menjadi sebagai sistem buffer di dalam tubuh. Ya, jadi buffer ini akan mempertahankan pH yang sempit. Jadi contoh di sini di gambar ini, di gambar yang ini ya ini dulu. Ini kan ada asam lemah, weak acid, dia warna pink dengan warna biru, dimasukkan dalam satu chamber. Kemudian ada basa ya, ada yang pink. Nah, ketika asam lemah masuk dalam suasana basa, akhirnya nanti banyak dari si asam lemah ini dia langsung terionisasi ya. Jadi kita lihat yang warna pink nanti jadi lebih banyak, dan ada banyak lah dibandingkan asam lemahnya gitu ya. Jadi suasananya nggak bisa kita pertahankan sehingga banyak dari asam lemah itu terionisasi ya. Nah, jadi asam lemah misalkan weak acid ini adalah asam etanoat ya. Kemudian jikalau dalam suasana basa nanti dia terbentuk meningkatkan konsentrasi garamnya ya. Jadi si asamnya itu tidak banyak di sana ya. Nah, akhirnya untuk mengatasi hal itu maka perlu dibuat dapar. Dapar digunakan untuk mempertahankan pH. Dengan adanya dapar nanti kita bisa, if a strong base is added to a buffer. Jadi si basa kuat dapat digunakan untuk buffernya. Kemudian asam kuat juga dapat dimasukkan untuk menghasilkan suatu buffer. Ya, jadi penting sekali keadaan ini dioptimalkan. Nah, makanya kalau kalian punya obat ya, kalian misalkan masuk di lab teknologi, ada namanya alat ionisasi ya. Jadi alat ionisasi ini nanti si obat dimasukkan dalam chamber, kemudian nanti di mix satu misalkan 10 menit, dihitung penyerapannya apakah sudah terserap baik, apakah sudah terionisasi berapa persen, hitung ke 20 menit berapa persen, ke 30 menit berapa persen. Dari sana nanti akan kalian lihat bahwa dalam chamber itu tetap akan dibuat dalam keadaan buffer. Keadaan buffernya kenapa? Semaksimal mungkin dibuat seperti keadaan manusia ya, bisa kayak perutnya dibikinlah dalam chamber itu seperti keadaan manusia dalam perut. Misalkan pH di perut manusia sekitar 7-8, maka di dalam chamber itu juga dibuat keadaan 7-8 ya. Tadi pH sudah, sekarang kita masuk di koefisien partisi. Koefisien partisi atau P dan pH bermanfaat dalam ekstraksi dan analisis senyawa obat. Semakin besar nilai P, maka semakin banyak senyawa dalam pelarut organik ya. Kemudian nilai P sering juga dinyatakan dengan nilai log P, tergantung pada pelarut organik tertentu yang digunakan untuk pengukuran. Beberapa pengukuran koefisien partisi dilakukan dengan menggunakan partisi air dan normal oktanol. Nilai P sama dengan 10, berarti 10 bagian senyawa berada dalam lapisan organik dan 1 bagian berada dalam lapisan air. Jika suatu senyawa, asam atau basa, mengalami ionisasi sebesar 50%, pH sama dengan pKa, maka koefisien partisinya setengah dari koefisien partisi obat-obatan yang tidak mengalami ionisasi. Jadi koefisien partisi P sama dengan konsentrasi senyawa dalam pelarut organik per konsentrasi dalam pelarut air ya. Jadi semakin besar P itu menjadi semakin banyak senyawa-senyawa yang larut di dalam air, di dalam organik, pelarut organik, karena P itu sama dengan perbandingan konsentrasi di dalam pelarut organik per konsentrasi di dalam air. Jadi log P nanti sama dengan min log konsentrasi organik per konsentrasi water sama dengan log konsentrasi O dikurang log konsentrasi W. Nah, kemarin kita sudah belajar ini ya, pembagian senyawa obat organik. Nah, saya ulangi lagi. Jadi senyawa organik ini mungkin dibagi menjadi 4 golongan besar. Ada yang namanya asam lemah, basa lemah, molekul netral, garam organik. Nah, kenapa tidak ada asam kuat? Kenapa tidak ada basa kuat? Karena kalau asam kuat masuk ke dalam lambung, otomatis dia sudah terionisasi secara sempurna. Kalau dia sudah terionisasi secara sempurna, berarti dia sudah tidak bisa lagi berpenetrasi ke dalam jaringan perifer.
Kalau dia tidak bisa berpenetrasi ke jaringan perifer, berarti si obat tidak bisa menembus membran sel dan mencapai atau dia menembus jaringan untuk mengobati, ya. Berarti dia tidak bisa mengobati. Makanya jarang sekali ada obat-obatan yang basa kuat atau asam kuat, ya. Nah, jadi kalau asam lemah ada, maka dia bisa berpenetrasi ke dalam jaringan dan dia akan bisa bergerak, ya, bergerak. Dia bisa mencapai apa namanya, saya lupa. Dia berikatan dengan dengan si reseptor, ya, betul. Si reseptor dari, misalkan dia reseptor kita di dalam sistem otak, ya, dia berikatan sehingga misalkan bisa memiliki efek analgesik, bisa memiliki efek antiinflamasi dan sebagainya, ya, sesuai dengan mekanisme masing-masing. Jadi asam lemah itu contohnya RCOH, basa lemah contohnya RNH2, molekul netral non-ionik, garam organik. Jadi contoh asam lemah itu ada asam salisilat, asam benzoat. Jadi asam lemah ini sukar larut dalam air kecuali asam organik suhu rendah. Asam organik suhu rendah itu contohnya HCO3, ya, suhu tinggi misalkan H3PO4, ya. Jadi hanya itu lebih dari 1, ya. Jadi suhu rendah itu misalkan asetat, asam propionat, asam barbiturat. Kemudian larut dalam pelarut organik, ya, seperti ether, kloroform, heksan, etanol. Contoh dari obat-obatan asam lemah ini asam salisilat, asam benzoat, asam asetil salisilat atau asetosal. Jadi kalian hafal, ini adalah gambar dari asam asetil salisilat. Ini ada benzen, kemudian di nomor satunya itu ada OCOCH3, kemudian yang di nomor 2-nya di posisi metanya itu karboksilat. Jadi COOH, kemudian ini OCOCH3. Ya, ini asetil salisilat, ini golongan ester, ya. Kemudian kita masuk di asam benzoat. Asam benzoat ini adalah benzen, kemudian ada COOH, pasti benzoat, ya. Ya, jadi kalian bisa lihat bahwa asam benzoat, ya, ke asam salisilat hanya tambahkan saja asetil salisilatnya yang ini, yang OCH3 ini. Dari asam benzoat sudah bisa langsung jadi asam asetil salisilat, sehingga sebenarnya bisa mensintesis asam benzoat menghasilkan asam asetil salisilat, ya. Kalian hafal senyawa-senyawanya. Kemudian kita masuk di basa lemah. Basa lemah itu contohnya papaverin, itu golongan alkaloid, kemudian promethazine, ya. Jadi sukar larut dalam air, larut dalam pelarut organik, ether, kloroform, heksan, etanol dan sebagainya. Contohnya itu alkaloid, ya, kinin, kodein, morfin, papaverin, kemudian antihistamin. Antihistamin contohnya CTM, promethazine, ya. Oke, sekarang kita masuk di garam organik. Garam organik itu larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik. Nah, itu contohnya ada C6H5CONA, natrium benzoat, tiamin HCl dan sebagainya. Jadi ini contoh-contohnya. Tiamin HCl ini dia vitamin, ya. Kemudian yang natrium salisilat, ya, itu garam organik. Kemudian masuk di molekul netral. Umumnya molekul netral sukar larut dalam air. Contohnya apa? Contohnya kloramfenikol. Ini gambar kloramfenikol. Kloramfenikol ini contoh dari antibiotik. Kemudian ini paracetamol, ya. Paracetamol itu contoh dari analgesik antipiretik. Jadi struktur paracetamol itu di sini ada OH, kemudian ini NH, ini dari asetil salisilat tadi, ya, ini turunannya. O diganti dengan AH, kemudian di posisi para ada OH, makanya disebut paracetamol. Nah, kita masuk di stabilitas obat. Masih banyak nggak, ya? Kita coba, tinggal sedikit. Kita masuk di stabilitas obat, ya, sifat fisika yang lain, yaitu stabilitas obat. Jadi tujuannya itu memberikan bukti mutu kualitas suatu bahan atau produk obat yang berubah karena faktor suhu, kelembaban, dan cahaya. Jadi kalau kalian nanti ambil TA di teknologi itu
kadang ada uji stabilitas senyawa, uji stabilitas sedia. Misalkan pH, misalkan uji stabilitas, misalkan gel, uji stabilitas salep, uji stabilitas lotion. Nah, nanti dari sana kalian bisa lihat apakah berubah pH-nya, daya sebarnya, daya lekatnya, itu karena faktor suhu ya. Suhu ruangan berbeda dengan suhu 40 derajat Celcius gitu. Nanti dilihat masih stabil atau tidak gitu ya. Jadi ini bisa menjadi topik TA. Nah, sehingga dihasilkan periode uji ulang ya untuk obat tersebut atau masa edar untuk obat dengan kondisi penyimpanan. Jadi dari uji stabilitas obat ini kita bisa tahu kapan dia berhenti masa edarnya dan kapan sudah selesai untuk disimpan dan dibuang ya. Jadi itu dari uji stabilitas obat. Kemudian masa edar tergantung dari kondisi iklim negara tempat obat diedarkan ya. Jadi berbeda-beda ya. Penting sekali untuk tahu masa kadaluarsa dari obat ya. Kemudian gugus fungsi ester dan cincin laktam pada obat rentan terhadap hidrolisis. Kemudian gugus katekol dan fenol mudah teroksidasi. Jadi biasanya penguraian obat mengikuti kinetika ordenol, farmakokinetik ya. Tidak tergantung pelarut seperti tablet atau orde 1 tergantung pelarut. Jadi waktu paruh obat itu sangat tergantung dari gugus fungsinya. Kalau di dalam gugus fungsi itu banyak mengandung yang OOO tadi, berarti dia lebih gampang tidak stabil atau gampang terhidrolisis atau teroksidasi. Kalau obat sudah terhidrolisis atau sudah teroksidasi, maka efektivitas dari obat itu sudah menurun. Contoh, kalau kalian punya obat sirup misalnya yang paracetamol dan tablet paracetamol, otomatis yang tablet itu yang lebih tahan terhadap oksidasi. Kenapa? Karena tablet kan dia dibungkus dengan misalkan plastik yang lebih kedap udara. Sedangkan kalau kalian minum paracetamol sirup, nah pembukaan pertama otomatis oksigen sudah masuk ke dalam. Nah, oksigen ini nanti lambat laun akan mengoksidasi si sirup sehingga lebih efektif penyimpanan tahan lama dengan tablet dibandingkan sirup. Kalau sirup-sirup itu 2 bulan itu sebenarnya efektivitas obatnya, kualitas obatnya sudah menurun. Jadi sebaiknya yang sirup-sirup itu maksimal digunakan 2 bulan sejak pembukaan pertama. Itu setelah berikutnya itu sudah kurang efektifnya ya. Masuk di stereokimia obat. Ada obat yang memiliki struktur stereokimia tetapi efek fisiologisnya berbeda ya. Jadi itu kita lihat di isomerisme geometris. Jadi mempunyai struktur sama tetapi mempunyai struktur molekul yang sama tetapi dia berbeda sebenarnya dalam posisi geometri. Contoh nih antidepresan zimeldin, karena kurangnya rotasi bebas di sekitar ikatan rakap memastikan bahwa stereokimia dan isomernya berbeda ya. Jadi misalkan posisi si OH-nya di sebelah kanan atau sebelah kiri pasti mempengaruhi ke efektivitas obat. Nah, tugas ketiga kalian cari perbedaan isomerisme geometris dan stereokimia obat terhadap efektivitas obat. Cari misalnya nih ibuprofen yang misalnya yang cis atau trans, apakah efektivitasnya sama atau tidak. Nah, kalian ambil sekitar 5 contoh ya. Ini tugas ketiga. Kita masuk di kiralitas dan isomer. Adrenalin plus ya memberikan efek meningkatkan frekuensi jantung dibandingkan adrenalin minus memberikan efek meningkatkan frekuensi jantung dibandingkan adrenalin positif ya. Itu salah satu contohnya ya. Jadi ini menghasilkan efektivitas yang berbeda-beda. Nanti sisanya kalian cari 5 contohnya lagi ya. Nah, ini adalah profil fisiko-kimia molekul obat. Contoh paracetamol. Kita sudah tahu tadi struktur paracetamol. Jadi dia obat analgetik antipiretika dengan gugus amida. Ya, gugus amida bersifat netral dan gugus hidroksifenolik asam sangat lemah di pKa 9,5. Ya, jadi hampir semua amida sangat stabil terhadap hidrolisis. Ya, kemudian aspirin atau asetosal ini adalah juga obat analgetika antipiretika. Jadi gugus asam karboksilatnya ya asam lemah, dia di pKa 3,5
dan ester fenoliknya itu tidak stabil. Koefisien yang tidak terionisasi pada pH asam P itu plus minus 631. Ya, jadi koefisien partisinya itu 631 dalam oktanol perbandingan air. Jadi konsentrasi dari si aspirin itu lebih banyak masuk di oktanol dibandingkan air. Jadi sehingga dia lebih ke arah nonpolar ya. Jadi bisa berpenetrasi ke dalam perifer. Kemudian profil fisikokimia berikutnya adalah ini 5-fluorourasil. Dia adalah obat anti kanker. Dia memiliki gugus ureida ya. Nitrogen A, asam pKa 7, kemudian gugus ureida nitrogen B, asam sangat lemah pKa 13. Ya, jadi dia punya 2 pKa, satu di pKa nitrogen A, ya, satu di nitrogen ureida NHO, ya. Jadi dia pKa-nya 13, ya. Kemudian dia koefisien partisinya terionisasi P-nya hanya plus 0,13. Jadi dia lebih banyak larut di dalam air, ya. Molekul cukup stabil. Kemudian masuk di sulfa diazin, ya. Ini gambar struktur sulfa. Sulfa itu NSO ya, ada SO dan N itu adalah golongan-golongan sulfa. Golongan-golongan sulfa adalah obat antibakteri. Gugus cincin diazin ya, gugus cincin diazin basa sangat lemah. Gugus nitrogen diazin itu yang NN ya, yang NN lingkaran pertama di ciklik yang pertama. Dia pKa 2, dia basa sangat lemah. Kemudian gugus nitrogen sulfonamida di SON itu dia asam lemah pKa 6,5, dan gugus amin aromatis yang di atas sana dia basa lemah pKa-nya lebih kecil dari 2. Koefisien partisi dalam bentuk terionisasi 0,55 ya. Jadi sifatnya dia bersifat asam basa pH, kemudian partisinya. Kemudian kita masuk di profil fisikokimia obat yang ketiga, isoprenalin. Dia obat simptomitetik, jadi dia berperan di SSP ya. Jadi dia gugus amin sekundernya itu di NH, dia basanya 8,6. Kemudian gugus benzil alkohol ya, benzil alkohol yang sebelah kiri dia netral, dan gugus katekol ya, asam lemah yang OH itu pKa 10 sampai 12. Jadi koefisien partisi dalam bentuk terionisasi sangat mudah larut di dalam air. Molekul mudah dioksidasi paparan sinar udara. Masuk di prednisolon. Prednisolon ini adalah obat kortikosteroid, jadi antiinflamasi. Dia analgetik antipiretik, bukan antiinflamasi. Dia analgetik antipiretik yang non steroid ya. NSAID. Oh ya, antiinflamasi, betul, antiinflamasi. Jadi gugus keton ya, gugus keton netral, gugus alkohol primer sekunder tersier netral. Kemudian koefisien partisinya 70. Kemudian reaksi eliminasi karena pengaruh panas pada ester berlangsung sangat cepat. Jadi ini sudah kuliah kita pertemuan kelima. Jikalau ada pertanyaan silakan masukin di chat ya. Silakan dikerjakan tugasnya. Terakhir di hari Jumat, berarti minggu depan hari Kamis selesai ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan dimasukin di grup kita. Terima kasih.